Benarkah laki-laki orang Jawa pantang mendapatkan istri suku Sunda yang katanya dinilai malas bekerja dan lebih suka sibuk mempercantik diri? Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ini betul. Saya seorang pria berasal dari keluarga cukup mapan berasal dari Surabaya. Ayah saya bisa dibilang cukup dekat dengan praktik kejawen walaupun secara agama Islam dia juga menjalankannya. Ibu saya seorang muslim taat tapi patuh pada ayah saya. Sewaktu kuliah saya pernah pacaran dengan orang Manado, Sunda dan Padang, tapi selalu berakhir karena mentok dengan mitos orang tua, wanita Manado cuma bagus di penampakan dan malas mengurus rumah nantinya. Kebetulan kami juga beda agama, wanita Sunda gak cocok karena materialistis, bakat selingkuh dan wanita Padang akan mengontrol hidup suami. Saya mengalah dan menurut karena toh belum ada pekerjaan juga. Namun di penghujung kuliah, saya akhirnya punya pacar orang Jawa. Tahun 2008, setelah 2 tahun lulus dan punya pekerjaan di sebuah perusahaan ekspedisi, saya menikah dengan teman kuliah yang sudah saya pacari selama kurang lebih 2 tahun. Dia orang Jawa Tengah dan bekerja di sebuah perusahaan IT besar ternama dari USA, tapi orang tuanya tak terlalu taat dalam Islam. Terutama ayahnya yang sangat kejawen, aktif mandi keris, puasa mutih, percaya dukun dan gak pernah sholat atau puasa Ramadan. Kondisi ekonomi keluarganya di bawah keluarga saya. Tapi berdasarkan perhitungan primbon Jawa, kami cocok dan itu membuat keluarga kami semua puas. Saya akui, saya sayang dan cinta padanya dulu. Singkat cerita, pada tahun 2011 kami resmi bercerai setelah pisah ranjang rumah sejak 2010. Kenapa? Mantan istri saya berselingkuh karena saya tak mampu secara ekonomi dan ada kegagalan memuaskan dia di atas ranjang. Saya memang tak pernah minta beli rumah atau mobil atau apapun pada keluarga saya. Tapi mantan istri saya mengharapkan itu rupanya. Saya mengalah dan membiarkan saat sidang dan hasilnya saya tertulis sebagai suami gagal di keputusan cerai. Mengenai dia selingkuh, bahkan ibunya berkata itu wajar karena saya gagal. Pernikahan kami berakhir tanpa dikaruniai seorang anak pun. Kegagalan pernikahan ini membuat saya gamang dan membuat saya agak frustasi dengan malas nyari penggantinya, tapi saya tetap 100% lelaki normal. Dengan perempuan Jawa saja gagal, bagaimana dengan suku lainnya? Untungnya Allah baik pada saya, beberapa waktu setelah cerai saya diterima kerja di sebuah perusahaan oil dan gas besar dan langsung diangkat jadi karyawan tetap. Kehidupan saya dalam waktu singkat jadi berbalik 180 derajat. Sampai mantan istri saya mencoba mendekati saya lagi di tahun 2013. Namun waktu itu saya sudah bangkit dan sedang dekat dengan seorang hijabers cantik mantan penyiar radio di Bandung, dulu belum berhijab, seorang MC aktif di acara-acara Islami dan sudah bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi BUMN. Kami dikenalkan oleh sahabat saya yang kebetulan satu kantor dengannya. Dia asli kelahiran Jawa Barat dengan silsilah Manado dari sisi ayahnya. Kedekatan saya dengan dia membuat mantan istri saya mundur. Karena dia lebih cantik dari mantan istri saya. Saya sudah mengenalkannya pada keluarga, tapi seperti dugaan. Tanggapan ayah dan ibu saya dingin kepadanya. Sementara saya tidak tahan berada di dekatnya, ingin segera meminangnya karena dia juga memberi saya tenggat waktu. Suatu ketika kami belum 2 bulan berpacaran, saya nekat ingin berkenalan dan menyampaikan niat baik pada orang tuanya yang tinggal di sebuah kota besar di Jawa Barat. Hal ini diketahui oleh ayah dan ibu saya. Mereka mengajak saya berbicara dan meminta saya menunda. Tentu saja dengan menekankan mitos wanita Sunda berbahaya, ditambah dengan keturunan Manado yang doyan pesta, serta berbagai hal lain. Semua itu tak membuat saya gentar. Bahkan hingga sehari sebelum saya berangkat, ada kakak sepupu saya yang dekat sekali dengan saya menghampiri dan ikut menasihati. Dia menggunakan pendekatan durhaka melawan orang tua. Saya jelaskan, niat saya baik mau menikahi anak orang.
Alhasil, saya tetap berangkat dengan tekad bulat walaupun saat itu pacar saya sedang dinas di luar Pulau Jawa. Saya niat mengenalnya langsung dengan cara bertemu keluarganya. Setelah kenal dengan orang tuanya, saya seperti melihat dunia baru. Saya lebih merasa keluarganya lebih seperti keluarga buat saya. Keluarganya ternyata bukan keluarga biasa. Terpandang dan dihormati oleh warga kota itu. Cukup terkenal dan memiliki pola pendidikan anak yang baik, sehingga menghasilkan anak-anak yang berkarakter. Bahkan ketika saya pulang, saya pergi sendiri dengan supir kantor, sempat mampir ke sebuah rumah makan yang ternyata kenal dengan ayah pacar saya itu. Begitu besar pujian si pemilik rumah makan itu pada ayah pacar saya. Membuat saya makin yakin untuk memperjuangkannya. Setelah itu saya meminta ayah dan ibu untuk ikut dengan saya ke kota pacar saya itu untuk perkenalan keluarga. Karena saya kekeh dan berkeras, ditambah pacar saya selalu berlaku baik dan sopan pada keluarga saya, maka selang 2 bulan sejak kunjungan saya ke kota itu, saya berhasil memboyong 5 mobil keluarga besar saya di Jakarta menuju kota pacar saya di Jawa Barat. Ayah dan ibu saya terharu begitu mengenal keluarga pacar saya. Mereka seperti terbuka mata hatinya bahwa selama ini mereka salah. Ada keluarga Sunda yang tidak seperti mereka kira selama ini. Ayah saya tak henti-hentinya memuji karakter ayah dan ibu pacar saya. Mereka tak menolak dan mendukung niat saya untuk menikah dengan pacar saya. Dalam waktu 6 bulan setelah itu di tahun 2014 kami menikah di kota itu. Tahun 2015 kami dikaruniai anak yang cantik. Dan pada tahun 2016 kami mendapatkan rumah dengan hasil jerih payah kami berdua. Suatu kebanggaan buat kami berdua. Istri saya hingga sekarang jadi menantu kesayangan dan role model buat adik-adik saya. Bahkan adik saya pun sekarang sedang dekat dengan wanita Sunda. Berharap bisa mengikuti langkah saya. FYI, saya mendapat informasi dari sahabat saya dan istri saya kalau ternyata pada tahun 2007 sebetulnya sahabat saya itu sudah akan menjodohkan saya dengan istri saya ini. Tapi gagal karena saya sudah akan menikah dengan mantan istri saya.